Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Roy. Hari ini kita akan membahas tentang materi statistika. Tapi yang kita bahas di sini adalah gambaran umum saja tentang statistika. Dan ini adalah pembahasan di sini tidak menyeluruh, tetapi hanya part 1, yaitu bab 1 sampai bab 6. Yang selanjutnya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya secara lebih detail di bab-bab berikutnya. Gitu ya. Jadi ini ada gambaran umum tentang apa saja yang nanti kita pelajari di bab 1 sampai bab 6 pada mata kuliah statistika. Oke, yang pertama adalah di bab 1, yaitu ada konsep dasar statistika. Di sini ada dua istilah, yaitu statistika dan statistik. Nah, kadang-kadang kita menyamakan antara dua kata ini. Padahal kata ini adalah berbeda. Kalau statistika, cara mudahnya adalah pengetahuan atau ilmunya. Tapi kalau statistika itu adalah kumpulan datanya. Nah, secara luas, arti dari statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, dan analisis data, serta macam teknik analisis data. Nah, statistika juga digunakan sebagai cara-cara ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, meringkas, dan menyajikan data penelitian. Nah, statistika juga merupakan cara untuk mengolah data tersebut dan menarik kesimpulan yang diteliti dan keputusan yang logis dari pengolahan data tersebut. Jadi intinya di sini adalah statistika itu adalah ilmunya. Nah, ilmu bagaimana cara mengumpulkan, menyajikan, mengolah, menganalisis data. Sementara statistik itu adalah kumpulan data, bilangan atau non-bilangan yang disajikan sedemikian rupa. Nah, biasanya dalam bentuk tabel atau grafik yang menggambarkan suatu persoalan atau keadaan. Nah, statistik ini adalah datanya. Nah, karena statistiknya adalah kumpulan data, maka tentunya ada macam-macam data. Nah, macam-macam data di sini ada banyak. Kita lihat berdasarkan apanya dulu. Yang pertama, misalkan kalau berdasarkan jenisnya, nanti bisa dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, apa sih data kuantitatif? Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Nah, misalkan seperti apa? Misalnya adalah tinggi badan mahasiswa semester 6 bahasa Indonesia, misalkan semester 6. Artinya nanti yang ditampilkan adalah angka-angkanya saja. Jadi misalkan si A tingginya 168, si B tingginya 177, misalkan seperti itu. Jadi kan datanya berupa angka. Nah, kalau misalkan data kualitatif sendiri itu adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Misalkan adalah persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, atau mungkin anggapan para ahli terhadap kurikulum prototipe yang baru ini. Nah, itu seperti apa? Maka nanti otomatis datanya bukan berupa angka, tetapi berupa kayak suatu pendapat para ahli itu sendiri. Seperti apa tentang kurikulum prototipe itu sendiri. Nah, jadi intinya kalau kuantitatif berupa angka, kalau kualitatif berupa kata-kata, seperti itu. Kalau kita lihat berdasarkan sifatnya, maka data itu dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit sama data kontinu. Nah, data diskrit ini adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Misalkan adalah data umur di desa Tumapel. Nah, artinya kan kalau umur kan berarti gini, si A umur 16, si B umur 17, si C umur 13. Artinya data itu adalah berupa bilangan asli dan dia kayak angka gitu loh, bilangan asli. Tahu bilangan asli ya, jadi dia nggak koma-komahan. Tetapi kalau kontinu itu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Misalkan di sini adalah tinggi badan
seorang anak balita dari umur 0 sampai umur 5. Berarti nanti kan tingginya pasti ada kayak koma-komaan dari umur, misalkan kita melihatnya dari beberapa bulan, dari umur 0, kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai nanti 5 tahun. Nanti pasti akan bisa dibuat grafiknya, sehingga nanti anak ini mengalami kemajuan apa tidak di dalam pertumbuhannya. Nah, gitu ya. Tapi kalau discrete ini kayak hanya berupa titik-titik aja, tapi kalau continue nanti dihubungkan dengan satu garis, kayak perkembangan. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam data berdasarkan waktu. Nah, kalau berdasarkan waktu ada dua, yaitu cross section sama time per section. Nah, apa sih data cross section? Data cross section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Misalkan laporan keuangan per 31 Januari 2022. Maka yang kita laporkan adalah dalam bulan Januari itu di 2002 itu saja. Bulan-bulan yang lainnya itu nggak kita laporkan. Jadi hanya di waktu itu tertentu saja. Nah, kalau data time series itu adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Misalkan di sini adalah perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah, misalkan dari tahun 2001 sampai 2022. Nah, maka nanti kan kita mengambil datanya itu dari rentang waktu tersebut. Itu adalah data kalau dilihat dari waktu. Kemudian kalau kita lihat dari sumbernya, ada data internal sama data eksternal. Lah, data internal itu apa sih? Data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misalnya data yang bersifat pribadi berarti data keuangan, data kepegawaian, kemudian data produksi. Nah, itu data internal. Kalau data eksternal itu adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Artinya kita dapatkan di luar lingkungan. Berarti misalkan apa? Misalkan jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen. Berarti kan kita mengambil datanya dari luar, karena kita menganalisisnya kan dari konsumen itu sendiri. Misalkan atau data kependudukan misalkan juga sama dari luar. Yang terakhir, kalau kita lihat berdasarkan caranya, maka data itu dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Lah, apa sih data primer? Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti baik perorangan maupun organisasi. Artinya data itu diambil langsung. Misalkan kita mewawancarai langsung terhadap para ahli mengenai kurikulum K13 misalkan. Nah, ini kan berarti datanya langsung karena kita langsung ke sumbernya. Tapi ada yang namanya data sekunder. Nah, data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Misalkan kita memperoleh data itu dari suatu majalah atau surat kabar, berarti kan data itu bukan data primer atau data sekunder. Nah, ini adalah gambaran umum tentang bab 1, yaitu konsep dasar statistika. Nanti lebih lanjut akan didalami oleh kelompok 1 gitu ya. Oke. Next kita bahas yang kedua adalah penyajian data. Nah, di dalam penyajian data ini ada dua, yaitu ada yang berupa tabel sama ada yang berupa diagram atau grafik. Oke, seperti itu ya. Nah, tabel sendiri ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada tabel biasa, ada tabel kontingensi, sama ada tabel distribusi frekuensi. Gitu kan ya. Tabel biasa ini adalah tabel yang kita sering yang biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada tabel biasa, tabel kontingensi, sama tabel distribusi frekuensi. Nah, apa sih tabel biasa ini? Sering digunakan untuk berbagai macam kepentingan, untuk menginformasikan data dari hasil penelitian. Nah, kalau tabel kontingensi ini adalah untuk menyajikan data yang terdiri atas dua faktor atau dua variabel.
faktor yang satu terdiri atas B kategori dan yang lainnya terdiri dari K kategori. Jadi ini nanti ada dua variabel di sini. Kemudian kalau tabel distribusi frekuensi itu adalah penyusunan suatu data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar dan membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Nah, distribusi frekuensi ini bisa digolongkan menjadi dua, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Nanti contohnya akan kita kasih. Sebelumnya kita lanjutkan dulu penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Nah, di sini ada garis, ada batang, ada lingkaran. Ini yang sering saya rasa ini udah umum ya di SD, SMP, SMA sudah ada. Jadi ini kayaknya masih familiar. Oke, sebagai contohnya seperti ini misalkan. Nah, ini yang dinamakan tadi tabel biasa. Jadi misalkan ada tabel 1 yaitu pembelian bahan baku produk oleh perusahaan Z dalam unit dan rupiah. Misalkan di sini ada bahan baku A tahun 2000 banyaknya itu ada 1083, harganya 10 juta sekian. Tahun 2001 banyaknya meningkat dari tahun sebelumnya. Nah, harganya juga ikut meningkat. Meningkatnya adalah ini dalam 2000-an, ini 3000-an. Jadi meningkatnya sekitar 1000-an ya. Nah, di 2002 ternyata banyaknya menurun, harganya pun ikut menurun. Nah, seperti itu ya, kita bisa membaca tabel seperti ini. Kemudian kalau ini adalah contoh dari tabel kontingensi, artinya nanti ada dua variabel, bisa laki-laki, bisa perempuan atau yang lainnya. Oke. Kemudian ini adalah data tabel distribusi frekuensi. Artinya dia diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau ini ya, bisa aja terbesar sampai yang terkecil, tapi yang umum adalah terkecil ke terbesar. 61 sampai 70 ada 4 orang. Nilai dari 71 sampai 80 ada 9 orang. Oke, yang ini adalah mengingatkan kembali, merefresh kembali ingatan kita bahwa ini adalah contoh dari diagram garis. Di sini ada perbandingan nilai statistika, ada kelas A sama kelas B. Kemudian ini adalah diagram batang. Ini adalah grafik penjual harga sepeda motor dengan tipe-tipe tertentu di tahun 2007 sampai di 2010. Kemudian ada contoh dari diagram lingkaran, distribusi frekuensi provinsi di Yogyakarta. Nah, seperti itu. Kalau yang ini nggak asing ya sebenarnya. Kalau ini biasanya tabel gitu aja, tapi kita nggak tahu apakah itu tabel biasa, tabel kontingensi, atau tabel distribusi. Sehingga kalau seperti ini udah jelas bedanya seperti ini ya. Oke. Ini adalah gambaran umum tentang bab 2, yaitu penyajian data. Nanti akan lebih lanjut akan dibahas lagi sama kelompok 2. Oke, semoga bisa dipahami ya. Lanjut ke bab 3. Gambaran umum bab 3 adalah di sini ada materi berjudul distribusi frekuensi. Nah, kalau kita bertanya-tanya apa sih distribusi frekuensi itu? Nah, distribusi frekuensi ini adalah penyusunan suatu data mulai dari yang terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Jadi nanti datanya itu dibagi menjadi beberapa kelas. Kemudian gunanya itu apa? Otomatis kalau kita susun urut dari terkecil atau terbesar, sehingga ini akan memudahkan kita dalam menyajikan data, mudah dipahami juga dan mudah dibaca sebagai bahan informasi. Yang jelas ini adalah untuk mempermudah kita ya. Distribusi frekuensi sendiri itu ada macam-macamnya dan ada bentuknya. Nah, macamnya di sini ada distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi bergolong. Maksudnya distribusi frekuensi tunggal di sini adalah nilainya di sini tunggal. Jadi ada 8, 7, 6, 5. Kalau ini diurutkan dari yang tertinggi. Jadi nilai 8 ada 3 anak, nilai 7 ada 6 anak dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau yang misalkan contoh dari distribusi frekuensi bergolong, ini maksudnya bergolong itu adalah berinterval. Jadi nilainya ini berinterval dari sekian sampai sekian. Nilai 61 sampai 70 nilainya 4, nilai 71 sampai 80 nilainya 9 dan seterusnya. Jadi dia berinterval gitu. Jadi bedanya kalau ini sendiri tunggal, kalau ini berinterval. Sementara kalau kita lihat dari bentuknya itu ada, maaf sebentar. Sekedar mengingatkan saja bahwa dalam membuat
distribusi frekuensi bergolong atau berinterval ini itu sebenarnya ada langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya nanti adalah kita urutkan. Jadi sebenarnya ini diperoleh dari data tunggal buahnya. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita hitung jangkauannya, yaitu tertinggi dikurangi terendah. Kita hitung banyaknya kelas pakai rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nanti dibahas selanjutnya ya. Ini hanya gambaran saja. Kemudian kita juga mencari panjang kelas interval atau P, yaitu dengan cara jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Nah, seperti itu. Nanti akan menjumpai tabel seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Tidak harus sama persis dengan ini, tidak apa-apa. Yang selanjutnya kita bahas tentang bentuk distribusi frekuensi. Di sini ada 3, yaitu distribusi frekuensi relatif. Maksudnya di sini adalah nanti datanya itu dalam bentuk persen. Jadi distribusi frekuensi relatif ini adalah yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk persentase seperti ini. Kemudian ada yang namanya distribusi frekuensi kumulatif. Maksudnya di sini kumulatif itu adalah hasil dari penjumlahan yang di sini. Jadi ini ada 0, 2. Jadi cara membacanya gini. Ini kan data 60 sampai 6 kan ada 2 anak. Ya kan? Kalau saya tanya yang kurang dari 60, otomatis nggak ada kan di sini kan ya. Nah, berarti makanya nilainya 0. Jadi kumulatif itu dijumlahkan. Misalkan di sini langsung aja ya, kurang dari 75. 75 kan di sini, 75 ya. Maka yang kurang dari 75 itu kan berarti 60 sampai 74. Berarti kita jumlahkan 2 tambah 6, 8, 8 tambah 15, 23. Makanya di sini tertulis kurang dari 75 berarti 23. Jadi angka-angka yang di sini itu hasil dari penjumlahan yang di sini. 0, kemudian 2 itu dari 0 tambah 2, kemudian 8 itu dari 2 tambah 8, 23 itu dari 2 tambah 8 tambah 15, 43 dari 2 tambah 8 tambah 15 tambah 20 dan seterusnya gitu ya. Itu hasil dari penjumlahan kalau kumulatif. Kemudian kalau bentuk yang ketiga adalah distribusi frekuensi relatif kumulatif. Lah kalau ini adalah gabungan dari ini. Jadi kalau relatif tadi persen, kalau kumulatif tadi diakumulasikan, berarti persen yang diakumulasikan. Nah seperti ini. Kurang dari 60 itu 0, kalau dalam persennya berarti 0%. 65 itu 2, berarti kalau persennya adalah 2,8. Nah, gitu ya, di jumlah seterusnya sampai 100. Sebenarnya distribusi frekuensi kumulatifnya ada 2, bisa kurang dari, bisa lebih dari. Jadi nanti bisa pakai kurang dari atau bisa pakai lebih dari. Oke, bebas ya. Ini adalah gambaran bab 3, yaitu tentang distribusi frekuensi. Semoga bisa dipahami dengan baik. Oke, saya lanjutkan lagi tentang bab 4. Nah, di sini di bab 4 ada ukuran data. Ukuran data sendiri ada berbagai macamnya. Yang pertama ada ukuran pemusatan data. Di sini ukuran pemusatan data ada 3, yaitu mean, median, modus. Mean ini adalah rata-rata, modus adalah nilai yang sering kali keluar, sementara median ini adalah nilai tengah setelah diurutkan. Nah, wajib kalau median ini wajib ada syaratnya, harus urut dulu. Oke. Itu adalah pemusatan data. Kemudian ada juga ukuran letak data. Ini ada banyak sebenarnya, yang kita bahas di sini 3 saja sebagai gambaran umum. Ada kuartil, ada desil, ada persentil. Apa sih kuartil? Kuartil dari kata quarto, berarti membagi 4 daerah. Bayangkan ada 4, misalkan ini ya. Saya misalkan ini 1, 2, 3, 4 misalkan. Maka itu adalah membagi 4 daerah, tetapi sebenarnya kuartilnya sendiri ada 3. Kenapa? Karena pembatasnya kan cuma 3. 1 di sini, 2 di sini, sama 3 di sini. Jadi kuartil itu adalah membagi 4 daerah, tetapi kuartilnya sendiri itu ada Q1, Q2, Q3. Demikian dengan desil. Desil itu dari kata dasa itu berarti 10, berarti membagi 10 daerah, tetapi desilnya sendiri ada 1 sampai 9. Persentil dari kata persen, 100, berarti membagi 100 daerah, tetapi persentilnya sendiri ada 1 sampai 99. Nah, gitu ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian ada yang ketiga, ukuran penyebaran data. Di sini ada jangkauan. Jangkauan itu adalah data tertinggi dikurangi terendah. Ada rataan kuartil. Jadi dari kuartil 1, 2, 3 itu di rata-rata bisa pakai ini nanti.
Kemudian ada simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Nah, kalau simpangan rata-rata ini biasanya pakai nilai mutlak. Kalau simpangan baku sama ragam ini nilainya saling berkaitan. Katakanlah simpangan baku, katakanlah ragamnya itu ketemu 9 misalkan ya ini ya. Maka untuk mencari simpangan baku itu akar dari ragam. Jadi akar dari 9 berapa? 3. Jadi simpangan bakunya ketemu 3. Kalau datanya sama ya, kalau datanya nggak sama berarti otomatis tidak bisa ya. Nah, itu adalah penjelasan umum tentang bab 4. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Kemudian ada bab 5 tentang apa? Tentang kemiringan. Di sini ada kemiringan dan kurtosis. Nah, apa sih kemiringan itu? Nah, kemiringan ini adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Nah, sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama. Artinya kalau dia tidak simetris, maka mean, median, dan modusnya akan tidak sama. Sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan miring. Nah, kemiringan sendiri ini dibagi menjadi 3, ada kemiringan 0, ada kemiringan positif, ada kemiringan negatif. Nah, ini adalah contohnya grafiknya. Kemiringan 0 itu maksudnya adalah bentuknya simetris, tidak mempunyai ukuran kemiringan atau ukuran kemiringannya sama dengan 0. Apa artinya kalau kemiringannya 0? Berarti ini grafiknya ya, berarti mean itu sama dengan median sama dengan modus. Kalau positif itu yang di sini, bukannya di sini ya, hati-hati. Kalau positif di sini, maka nanti di sini adalah kurvanya condong ke kanan. Makanya disebut ukuran kemiringannya bernilai positif. Nah, disebut positif, nanti efeknya adalah apa? Efeknya adalah nilai mean ini lebih besar daripada median, lebih besar daripada modus. Kalau kemiringan negatif, berarti dia nanti condong ke kiri, seperti ini. Dan artinya apa? Artinya di sini adalah nilai modus lebih besar daripada median, nilai median lebih besar daripada mean. Nah, gitu ya. Kalau miring pasti otomatis nilainya nggak sama. Tapi kalau 0, maka nilainya sama. Nah, kurtosis sendiri itu adalah derajat ketinggian puncak atau keruncingan suatu distribusi. Nilainya biasanya merupakan nilai relatif terhadap distribusi. Ada 3 bentuk kurva distribusi frekuensi, yaitu di sini ada platykurtic curve, ada mesokurtic curve, dan ada leptokurtic curve. Nah, apa sih mereka ini? Yang pertama misalkan platykurtic curve, yaitu kurva yang bentuknya agak mendatar. Jadi kurvanya ini agak mendatar dan atau lebih tumpul. Kurva ini menunjukkan bahwa nilai data-datanya lebih menyebar. Nah, bukan ini ya. Platykurtic curve adalah yang di sini. Nah, kelihatan bahwa nilainya menyebar. Nilai yang paling rendah, nilai yang paling setengah-tengah, dan nilai yang paling tinggi itu juga hampir sama. Namanya disebut platykurtic curve. Kemudian yang kedua adalah mesokurtic curve. Ini hampir sama dengan distribusi normal. Kurva dengan keruncingan sedang dan simetris sehingga dianggap menggambarkan distribusi normal. Jadi ini memang dianggap distribusi normal. Oke. Kemudian yang ketiga adalah leptokurtic curve, yang di sini gambarnya ya. Apa artinya? Bahwa kurva yang bentuknya sangat runcing. Kurva ini menunjukkan nilai data-datanya terpusat atau terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata. Jadi nilainya ini kayak mengumpul di satu tempat gitu loh. Kalau ini kan menyebar. Kalau ini kan mengumpul di sini nanti nilainya. Nah, gitu ya. Ini adalah gambaran tentang bab 5. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ya. Kita lanjutkan lagi. Lanjut ke inferensi statistik. Oke. Nah, inferensi statistik itu apa sih? Inferensi statistik adalah pengambilan kesimpulan tentang parameter-parameter suatu populasi berdasarkan data sampelnya. Nah, gitu ya. Nah, inferensi statistik dapat dilakukan dengan estimasi parameter berupa titik, interval, atau uji hipotesis. Nah, estimasi titik ini apa? Estimasi titik ini adalah memperkirakan suatu parameter berdasarkan satu nilai saja. Nah, kalau ini adalah berdasarkan satu nilai saja. Kalau yang estimasi interval itu adalah memperkirakan suatu parameter berdasarkan banyak nilai dalam suatu interval tertentu, sehingga hasil estimasi interval akan memberikan tingkat keyakinan tertentu.
Sementara kalau uji hipotesis, sebelum kita masuk ke uji hipotesis, apa sih hipotesis itu? Hipotesis itu adalah jawaban sementara suatu masalah atau mungkin kesimpulan sementara. Jadi kayak kita menduga. Nah, jadi dalam penelitian itu kita kadang-kadang menduga kayaknya nanti hasilnya ke sini, tapi belum tentu benar, makanya perlu diuji. Nah, uji hipotesis itu adalah yang dinamakan, tadi kan gini, hipotesis itu kayak dugaan gitu loh ya. Jadi dugaan itu kan belum tentu benar. Maka kita memerlukan uji hipotesis, ya kan? Nah, uji hipotesis itu apa? Uji hipotesis adalah suatu prosedur yang digunakan untuk menguji kevalidan hipotesis statistika suatu populasi dengan menggunakan data dari sampel populasi tersebut. Nah, fungsinya apa? Karena di sini untuk menguji, tadi kan kita menduga sesuatu, kemudian kita uji. Nah, gunanya adalah untuk menguji kebenaran suatu teori. Jadi benar tidak sih yang kita uji tadi? Bisa benar, bisa salah. Kemudian bisa juga memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori. Dan juga bisa memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Nah, itu adalah gambaran tentang inferensi statistik di bab 6. Selanjutnya nanti bab 1 sampai bab 6 akan kita bahas secara detail di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat, semoga lancar, sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.